Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 11. Melanjutkan cerita sebelumnya. Suami, ayo keluar untuk membantumu. Saudaraku, kami keluar untuk menemanimu membunuh musuh. Pada saat ini, suara khawatir dari 7 istri Tan Yun, termasuk Sen Subing dan Xianer, dan suara Zhen Ji dan Fang Ziqing terdengar di benak Tan Yun. Kemudian, Ying Ying, Qing Cheng, Zian dan wanita lain juga memberikan suara untuk Tan Yun. Tan Yun tidak menunjukkan ekspresinya, dan berkata kepada para wanita, kamu tidak boleh keluar sekarang. Saya telah menghabiskan semua kekuatan magis dari formasi pedang, tetapi saya belum menguji kekuatan Kaisar Agung Penglai. Jika kamu keluar, tidak peduli siapa yang melakukan kesalahan, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Jangan khawatir, aku akan bertarung dengannya selanjutnya. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, aku akan melukai kedua belah pihak dengannya. Pada saat itu, aku akan membiarkanmu dan Keratua keluar dan mengalahkan benda tua ini untuk kematian. Ketika Tan Yun mentransmisikan suara tragis Wuxin terdengar, tetapi itu adalah Wuxin. Setelah menghancurkan semua artefak daun hitam yang menelannya, dia hampir kehilangan darah dan daging di sekujur tubuhnya, sangat tragis. Kakak ketiga, kamu bukan lawannya. Kamu memasuki menara Lingqiao untuk pulih dari cederamu. Tan Yun berkata kepada Wuxin, jika perlu, saya akan membiarkan Anda dan saudara ipar Anda mengambil tindakan. Oke, saudara, lebih berhati-hati. Secara tidak sengaja, itu berubah menjadi sinar dan dibor ke aula jalan Lingqiao di Tan Yun. Pada saat ini, Kaisar Penglai memandang Tan Yun, yang berlumuran darah. Matanya yang keruh menunjukkan kengerian yang ekstrim. Pria kecil, kamu benar-benar mendapatkan warisan Hongmeng Supreme. Beri aku keterampilan dengan cepat. Tan Yun menunjukkan semangat juangnya yang gila pada sepasang pupil besar. Aku akan memberikannya pada ibumu. Pertarungan kita baru saja dimulai. Bajingan kecil, kamu berani memarahiku. Kaisar Penglai sangat marah dan mencubit formula di tangannya. Pulau Dewa Penglai, tabrak dia sampai mati. Ledakan. Tiba-tiba, dalam kekosongan Hongmeng, Pulau Dewa Penglai menabrak Tan Yun. Pada saat yang sama, Pulau Dewa Penglai mengunci Tan Yun, memberi Tan Yun perasaan yang tak terhindarkan. Kaisar Penglai, jika kamu memiliki kemampuan apapun, gunakan saja. Saya Tan Yun tidak akan pernah mundur. Mata Tan Yun menjadi semakin dingin. Pada saat berikutnya, pedang pembunuh Hongmeng meledak dari pikirannya dan berubah menjadi raksasa setinggi 3.000 kaki di tangan kanannya. Formula pedang sihir pembunuh Hongmeng, 5 elemen rusak. Pada saat itu, 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah mengalir ke pedang pembunuh Hongmeng dari tubuh Tan Yun. Dia tidak mundur tetapi masuk. Memegang pedang pembunuh Hongmeng, dia melambaikan 5 pedang di udara menuju Pulau Dewa Penglai. Dalam sekejap, pedang emas, pedang kayu, pedang air, pedang api dan pedang bumi meledak dari pedang pembunuh Hongmeng, bergabung menjadi 5 dari udara kosong, berubah menjadi pedang berwarna-warni dengan panjang 10.000 kaki. Dan diledakkan dan dicincang di Pulau Dewa Penglai. Bang! Suara keras bergema di seluruh susunan pedang. Segera, 5 elemen meledak berkeping-keping di udara. Serangan yang sangat kuat. Kaisar Penglai terkejut, tetapi Pulau Peri Penglai dihancurkan oleh 5 elemen, dipotong dari parit dan terbang ratusan ribu kaki. Tan Yun tidak memberi Penglai besar kesempatan untuk mengendalikan Pulau Dewa Penglai lagi, jadi dia memegang pedang raksasa-raksasa di tubuhnya. Kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, dituangkan ke dalam pedang pembunuh ilahi Hongmeng dengan gila, dan bergegas menuju Penglai Agung. Hongmeng membunuh formula pedang ajaib, 7 pembunuhan nadi. Menusuk. Tan Yun, berlumuran darah, dengan mata galak, tiba-tiba mengayunkan pedang ke Kaisar Penglai yang berjarak 30.000 kaki. Merengek. Tan Yun mengayunkan pedangnya. Segera,
Angin mengamuk di kekosongan Hong Meng. Pedang terang dengan panjang 30.000 kaki dan berisi kekuatan Kaisar Agung dengan 7 atribut merobek langit dan datang ke Penglai. Merasakan nafas pedang pembunuh 7 nadi, Kaisar Penglai tampak bermartabat untuk pertama kalinya. Ketika tangan kanannya berbalik, pedang angin dan guntur terbaik urutan kedua keluar dari udara tipis. Mata keruh Kaisar Penglai mengungkapkan niat membunuhnya. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa membersihkanmu. Kekuatan sihir angin dan guntur 36 benar-benar terputus. Wah, wah, wah. Kaisar Penglai memegang pedang sucinya dan berubah menjadi 36 sosok samar dari udara kosong. Dalam sekejap, dia mengayunkan 36 pedang. Boom, boom. Segera, 36.000 kaki pedang merobek kekosongan. Sambil memotong pedang menuju pembunuhan 7 nandi, Tan Yun dengan cepat menangkap mereka, dan salah satunya menghilang. Bang bang. Tepat ketika Tan Yun bingung, 35 pedang dan 7 pedang pembunuh berdenyut saling memukul. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Seru Kaisar Penglai, tampak ketakutan. Tapi 35 pedangnya dihancurkan oleh 7 pedang pembunuh pulsa. Dan kekuatannya tiba-tiba turun, berubah menjadi pedang pembunuh 7 nadi dengan ukuran 100 kaki, dan memenggal kepala Kaisar Penglai dalam sekejap. Puff, puff. Ah, lenganku. Darah menodai udara dan lengan sisa terbang. Meskipun Kaisar Penglai menghindari pedang fatal dalam teriakannya, lengan kirinya terputus. Aku juga marah. Jika bukan karena kecerobohan Kaisar Agung, bagaimana aku bisa terluka olehmu? Kaisar Penglai meraung marah. Wah. Pada saat ini, pedang yang menghilang di udara tiba-tiba muncul dari udara kosong Hong Meng dan memotong punggung Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak bahkan jika dia menggunakan langkah ilahi Hong Meng. Di saat kritis, Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya dan tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan memotong pedang di ketinggian 3.000 kaki. Bang! Terdengar suara keras. Pada saat Tan Yun memotong pedang, dampak besar mengalir ke tangan kanan pemegang pedang. Bubu. Kulit tangan besar Tan Yun yang memegang pedang tidak tahan dengan benturan yang kuat dan pecah. Saat bernafas, seluruh tangan kanan besar Tan Yun berubah menjadi tulang putih, dan kekuatan benturan merobek daging dan darah dari seluruh lengan kanannya, dan kemudian jatuh ke bahu kanannya dan mengalir ke jantungnya. Uff! Tan Yun menyemprotkan darah, wajahnya pucat, dan tubuhnya yang seperti gunung dihancurkan oleh ratusan ribu kaki di bawah benturan. Tanpa menunggu Tan Yun berdiri tegak di udara, Kaisar Penglai meraung, Tan Yun, kamu benar-benar membuat marah Kaisar. Kaisar Agung ingin kamu mati sekarang. Kaisar Penglai meraung, dan pedang di tangannya melambung dari telapak tangan kanan hingga 1000 kaki. Kekuatan sihir angin dan guntur, usir pedang dengan darah dan hancurkan semuanya dengan pedang. Di mulut Kaisar Penglai, seteguk esensi darah menyembur keluar, dan esensi darah mengalir ke pedang ilahi dari udara kosong. Berdengung. Tiba-tiba, nafas pedang ilahi guntur angin berlipat ganda. Kekuatan sihir angin dan guntur mengendalikan pedang dengan jiwa dan tak terkalahkan. Saat berikutnya, Kaisar Penglai duduk bersila di kekosongan Hong Meng. Ketika dia menutup matanya, jiwanya yang halus terbang keluar dari pikirannya dan terserap ke dalam angin dan pedang guntur. Ini adalah cara yang paling kuat dari Kaisar Penglai. Dia mengorbankan pedang dengan jiwa Kaisar Agung, yang meningkatkan kekuatan pedang ilahi lagi. Demikian pula, begitu pedang ilahi guntur angin tidak dapat membunuh musuh, tetapi dikalahkan oleh musuh, jiwa Kaisar Agung dalam pedang ilahi akan rusak parah. Tidak ada keraguan bahwa bagi Kaisar Penglai, ini adalah pertempuran yang menentukan untuk maju dengan putus asa dan berani tanpa meninggalkan Kaisar Yu. Membunuh. Kaisar Penglai berlutut di udara, menjepit rumus Dharma di tangannya, meraung dan gemetar di langit. Pedang ilahi guntur angin besar setinggi ribuan kaki bersinar terang, dan memotong dengan liar ke arah Tan Yun yang terpesona. Mau membunuhku? Hahaha, jangan pikirkan itu. Tan Yun melemparkan dirinya ke udara, matanya merah, dan niat membunuhnya sangat menginspirasi. Formula pedang ilahi Hong Meng Tu, 9 nadi membunuh yang abadi. Segera,
Tubuh besar Tan Yun melintas satu demi satu dari udara virtual Hongmeng. Tiba-tiba, kekuatan Kaisar Agung emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu dan ruang mengalir ke pedang ilahi Hongmeng. Dalam sekejap, Tan Yun mengeluarkan 9 kekuatan sihir sekaligus, 9 nadi membunuh makhluk abadi. Wah, wah, wah. 9 saluran 9 pedang brilian, yang panjangnya 10.000 kaki dan berisi kekuatan 9 atribut, dengan kekuatan paling kuat, meledak dari pedang ilahi pembunuh Hongmeng dalam garis lurus yang besar, dan angin guntur pedang ilahi menembak satu demi satu. Bang! Ketika 10.000 kaki pedang pertama ditiup pada pedang guntur angin, pedang itu pecah berkeping-keping. Ketika pedang guntur angin bergetar tiba-tiba, Kaisar Penglai, yang berlutut di kehampaan, mengguncang tubuh lamanya dan menjadi pucat. Bang bang. Kemudian, 89 pedang pembunuh abadi yang tersisa dihancurkan satu demi satu setelah membombardir pedang ilahi guntur angin. Angin dan pedang guntur dari udara kosong, dengungan dan gemetar diledakkan, dan Kaisar Penglai tergantung di lututnya, tubuh tuanya bergetar hebat, wajahnya pucat dan mengerikan, dan akhirnya, wow! Menyembur darah 3 kaki. Pada saat ini, jiwa Kaisar Penglai merasa bahwa jiwa Kaisar yang tersembunyi dalam angin dan pedang guntur telah rusak parah. Saat jiwa Kaisar Agung dipukul dengan keras, Kaisar Penglai merasakan gelombang pusing yang kuat menyapu pikirannya. Segera, telinga dan hidungnya dipenuhi darah. Pedang angin dan guntur, bunuh aku. Kaisar Penglai, yang digigit kembali, memuntahkan seteguk darah lagi dan meraung di bagian atas suaranya. Ledakan. Pedang petir angin raksasa, yang panjangnya ribuan kaki, mengeluarkan suara ringan. Kemudian, itu menusuk dada Tan Yun dari udara kosong dengan kecepatan yang tidak bisa dihindari Tan Yun. Mengaung. Tan Yun meraung seperti binatang buas. Dia tidak bisa mengelak. Tangan kirinya tiba-tiba mencondongkan tubuh dan meraih bilahnya dengan tangan kosong. Tujuan Tan Yun memegang pedang adalah untuk mengulur waktu untuk menghindar. Jika dia tidak melakukannya, pedang petir angin akan menghancurkan jantungnya. Engah. Dalam percikan darah, telapak tangan kiri Tan Yun menggenggam bilahnya. Dalam sekejap, pedang guntur angin mengejutkan dan memotong 5 jari tangan kiri Tan Yun. Engah. Pada saat ini, ketika Tan Yun mengambil kesempatan untuk bergerak secara paralel ke kiri, meskipun dia menghindari nasib buruk bahwa jantungnya ditusuk dan meledak, angin dan guntur pedang menusuk bahu kanan Tan Yun dan keluar dari lubang berdarah di punggungnya. Krit, krek, krek. Jika kamu mematahkan lenganku, Kaisar Agung akan mematahkan lenganmu. Wajah Penglai garang. Dia memanipulasi angin dan pedang guntur untuk berputar di tubuh Tan Yun. Dengan suara patah tulang, bahu kanan Tan Yun meledak, dan hampir tidak ada lengan kanan daging dan darah yang jatuh ke dalam kehampaan. Sialan, fitur wajah Tan Yun berubah. Ketika dia membacanya, 3.000 pedang pembunuh Zhang Hongmeng di tulang tangan kanannya naik ke udara dan menyerapnya ke tangan kirinya. Orang tua, aku ingin kamu mati hari ini. Tan Yun mengangkat pedang pembunuh Hongmeng di tangan kirinya dan berteriak, Hongmeng membunuh dewa, 9 dewa pembunuh. Pada saat ini, Tan Yun menaruh semua telurnya dalam satu keranjang dan menunjukkan kekuatan sihir terkuatnya. Tan Yun menahan rasa sakit dan berkedip 9 kali di udara, setiap kali mengayunkan pedang besar. Setiap pedang berisi kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang, kematian, dan kaisar cahaya yang agung. 9 pedang, disertai dengan 9 suara memekakkan telinga, memotong pedang dewa guntur angin. Setiap kali Anda memotongnya, pedang guntur angin akan terbang puluhan ribu kaki, dan Kaisar Penglai yang duduk bersila akan memuntahkan seteguk darah. Setelah 9 pedang, Tan Yun merasakan kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebaliknya, Kaisar Penglai, setelah 9 suap darah, 7 lubangnya berdarah, dan tubuh lamanya yang duduk bersila gemetar, seolah-olah jatuh ke dalam kehampaan kapan saja. Pada saat ini, Kaisar Besar Penglai mengalami sakit kepala yang hebat, dan pusingnya yang hebat terasa seperti badai, menghantam pikirannya. Kaisar Penglai menggigit lidahnya melalui giginya, dan tiba-tiba pikiran sialnya menjadi lebih jelas, dia tertawa terbahak-bahak, hahaha, ahahaha. Tan Yun,
Kaisar Agung harus mengakui bahwa kamu kuat, bahkan cukup kuat untuk membuat Kaisar Agung menderita pukulan berat. Tapi, sayang sekali kamu masih lebih lemah dari Kaisar Agung, sekarang kamu bisa mati. Setelah tertawa terbahak-bahak, dalam angin pedang Dewa Guntur, jiwa Kaisar Penglai, yang menjadi semakin halus, tiba-tiba terbang keluar dan terserap ke dalam pikiran Kaisar Penglai. Segera, Kaisar Penglai, yang melakukan yang terbaik, melambaikan 1000 kaki angin dan pedang Dewa Guntur, yang berubah menjadi ukuran 3 kaki dan 3 inci dan diserap ke tangan kanannya. Membunuh. Kaisar Penglai berdarah dari 7 lubangnya dan membunuh Tan Yun dengan pedang. Tan Yun, yang terhuyung-huyung dan terluka parah, menunjukkan pada matanya bahwa dia mengendalikan situasi secara keseluruhan. Tiba-tiba dia tertawa dan berkata, "Kaisar Penglai, hari ini kamu akan dipukuli sampai mati." Mengalahkan, Kaisar Penglai tidak melihat, ya, Kaisar Agung terluka parah. Namun, Anda dan anak bertopeng itu juga terluka parah. Kalian berdua memiliki kemampuan untuk memukuli Kaisar Agung. Ayo, kamu di sini, hahaha, Tan Yun, kamu mati. Setelah kamu mati, semua pedang suci Hongmeng Supreme adalah milik Kaisar Agung ini. Raungan bersemangat Kaisar Penglai berhenti tiba-tiba. Selanjutnya, pemandangan yang terlihat membuatnya merasa sangat ketakutan dan marah. Su Bing, Yu Qin, Xianer, Meng Yi, Xi Nying, Su Zhen, kalian semua, kera tua dan 12 binatang besar, keluar dan pukul dia untukku. Orang tua ini telah terluka parah. Saya percaya bahwa dengan upaya bersama Anda, dia tidak akan pernah selamat. Dengan kata-kata Tan Yun jatuh, 7 istri, termasuk Shen Subing, dan Fang Ziqing, Zhen Ji, Ziyan, Tian Lao, keluar dari udara tipis di sekitar Tan Yun. Melihat sekelompok orang kuat di ranah Kaisar Agung, Penglai besar benar-benar ketakutan. Apa yang membuatnya semakin putus asa adalah bahwa di depan Tan Yun, kera iblis setinggi 5.000 kaki, yang jelas merupakan tahap keempat dari periode pertumbuhan binatang Kaisar Agung, tetapi mengeluarkan napas yang sebanding dengan tahap ke-9 dari periode dewasa dari binatang Kaisar Agung keluar dari udara tipis. Kemudian, seekor singa emas keluar dari udara tipis. Pada akhirnya, total 12 binatang besar mengeluarkan napas yang lebih kuat dari wilayah mereka sendiri, dan memimpin dalam bergegas menuju diri mereka sendiri. Nenek beruang, aku akan memberitahumu kekuatan kakekmu. Raja beruang naga Tian Luo, yang selalu bersedia untuk mengalahkan seekor anjing yang tenggelam, mengayunkan 2 palu dengan kedua tangan dan memimpin dalam memukul Kaisar Penglai. Kaisar Penglai, yang terluka parah, benar-benar panik, berbalik dengan pedangnya dan melarikan diri ke layar susunan yang jauh. Namun, dia terluka parah. Begitu dia terbang puluhan ribu kaki, dia ditangkap oleh Shen Subing yang menunjukkan langkah ajaibnya dalam ruang dan waktu. Engah. Ketika Kaisar Besar Penglai menghindar di udara, Shen Subing memotong lubang darah di leher Kaisar Besar Penglai dengan pedang, dan darah menyembur keluar. Dantai Xianer, yang memadatkan sepasang sayap suci, melesat menjauh dari Kaisar Penglai dan memotong hamstring kiri Kaisar Penglai dengan pedang. Ah tidak! Dalam teriakan Kaisar Penglai, punggungnya dipukul oleh kera. Pada saat berikutnya, orang dan hewan dapat dengan mudah membunuh Kaisar Penglai, tetapi mereka tidak melakukannya, tetapi mereka melakukan kehancuran yang mengerikan padanya. Selama periode ini, Tan Yun tidak pulih dari cederanya. Dia berdiri dengan genting di udara dan menikmati pelecehan Kaisar Penglai. Pada saat ini, Raja Beruang Tian Luo, membawa Kaisar Penglai yang sekarat, terbang ke Tan Yun di udara dan berkata dengan suara tumpul seperti guntur, "Tuan, saya akan memberikannya kepada Anda." Ya, Tan Yun mengangguk, memandang Kaisar Penglai dan berkata dengan senyum muram, "Apakah kamu tidak ingin tahu identitasku? Oke, aku akan memberitahumu sekarang. Aku adalah reinkarnasi Hongmeng Supreme, dan Hongmeng Supreme adalah aku." Mendengar pidato itu, Kaisar Penglai yang masih bernafas tiba-tiba mengangkat matanya, kejang-kejang dan ketakutan setengah mati.